Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Anang Qasim Yusuf atau yang biasa kita panggil Ustadz Nakoy, dan sahabat-sahabat yang great. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Merinda, perwakilan dari Hong Kong. Hari ini saya akan membacakan Kultum Awareness of Ramadan 10 Ramadan, yaitu menikmati setiap episode hidup. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Al-Rum ayat 30. Rumi seorang sufi yang karyanya sampai sekarang masih saja dibaca oleh banyak orang, mengatakan bahwa hati yang mendapatkan bimbingan adalah hati yang telah mensucikan dirinya dari sensualitas. Pembersihan hati atau bening hati adalah cermin untuk dirinya sendiri yang ingin selalu menatap wajah Tuhan dalam dirinya. Dalam syairnya dia bertutur, "Jika hati disembuhkan dan sensualitasnya dibersihkan, maka Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas singgasana. Kemudian hati terbimbing sebab ia bersama Tuhan." Seorang sahabat pernah bercerita kepada saya tentang seekor elang yang luar biasa. Suatu pagi ketika seorang anak petani sedang berjalan menyusuri sawah, di sebuah pematang sawah dirinya dikagetkan oleh sebutir telur yang lumayan besar di hadapannya. Ia mengambil telur itu dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, anak petani meletakkan telur tersebut bersama telur-telur ayam yang sedang dierami. Singkat cerita, telur-telur ayam itu menetas dan keluarlah anak-anak ayam satu persatu. Namun dari cangkang telur yang ditemukan anak petani di tengah pematang, keluarlah anak seekor elang. Dan kehidupan itu pun berjalan seperti pada umumnya. Anak-anak ayam mencari makan dengan mengorek-orek sampah atau dedaunan. Uniknya, sang anak elang pun dengan cakar dan paruh tajamnya ikut mengorek-orek bersama sang anak-anak ayam. Terbiasa dengan didikan induk ayam, elang ini pun berperilaku seperti seekor ayam. Hingga suatu pagi yang cerah, tampak di langit ada seekor elang yang terbang dengan membentangkan kedua sayapnya yang lebar. Kumpulan anak ayam dan induknya pun berusaha menyelamatkan diri mereka di antara semak-semak. Elang kecil ini bertanya kepada saudaranya, "Siapakah dia yang sayapnya lebar terentang dan menguasai langit?" Lalu ayam pun menjawab santai, "Dialah elang, penguasa langit." Lalu elang kecil ini pun berucap, "Seandainya saya diberi kesempatan seperti itu," konon katanya, anak elang ini pun mati persis seekor ayam. Dia lupa akan jati dirinya, dari mana datangnya, dan apa tujuan hidupnya. Cerita dan syair Rumi di atas mengajak kita untuk melakukan tafakur, bercermin, dan melakukan sebuah perubahan. Dalam The Seven Awareness, pelatihan ini menggunakan rumus 3T, yakni tafakur, tadabur, dan tasyakur. Setelah kita bertafakur, lalu kita melakukan tadabur, seperti ayat Allah dalam Al-Quran tentang pentingnya kita bertadabur. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah 164. Untuk menjadi manusia di atas rata-rata atau transhuman, tidak cukup hanya dengan membuka pintu hati ini.
Tidak cukup hanya bercermin menggunakan cermin hati, namun perlu juga bercermin pada alam sekitar atau alam semesta. Syed Hossein Nasr dalam buku The Heart of Islam memilah bahwa kitab wahyu buat manusia tidak hanya Al-Quran atau kitab suci, namun ada dua kitab lain yang harus dikaji, dipelajari dan dimengerti untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Kedua kitab yang lain itu adalah kitab sesama manusia dan kitab alam semesta. Bagi mereka yang mampu membuka ketiga kitab itu, dirinya kelak akan menjadi manusia di atas rata-rata. Al-Insan Al-Kamil. Al-Quran sendiri sebagai Al-Huda atau petunjuk merupakan kitab yang menjadi petunjuk kebenaran agar pada saat mempelajari kitab sesama dan kitab alam semesta tidaklah menyeleweng atau tersesat. Dimulai dari T1 tafakur, T2 tadabur, T3 tasyakur. Dalam wilayah ini semua tampak good atau baik. Semua kejelekan, kekecewaan, kebencian bahkan keputusasaan hidup jauh tertinggal oleh kendaraan yang bernama good. Kendaraan ini kelak akan mengantarkan Anda ke stasiun berikutnya yang disebut LMTM, Living Moment to Moment. Pada saat kita sampai pada tahap ini, yang ada adalah grade atau keindahan. Seseorang yang sudah sampai pada keindahan telah melampaui pikiran dan hati. Ia telah menemukan hakikat jiwanya. Rasa syukur tidak hanya terhenti pada ucapan terima kasih atau alhamdulillah, namun diteruskan dengan perbuatan yang positif. Kalau kita mengambil istilah Stephen R. Covey, kita harus proaktif dalam melakukan tindakan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Rayakanlah kehidupan, mungkin itulah sepenggal kata yang penuh makna. Bagi mereka yang telah melewati T1 dan T2, mungkin ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Namun bagi mereka yang sama sekali belum melakukan perenungan ke dalam dirinya, membaca kitab lingkungan dan alam tetap menjadi T3. Dalam kehidupan hanya akan menuai kekesalan dan penyesalan. Seorang manusia yang masih saja belum mampu memahami apa yang disebut appreciation of life. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni hendaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman 12. Saya berbicara tentang menikmati setiap episode hidup. Kehidupan dalam bulan suci Ramadan ini ada orang yang meskipun sama-sama menyelesaikan puasa selama 30 hari, namun dia tidak mendapatkan pencerahan 1 menit pun, atau 1 minute awareness. Bahkan di sebaliknya, dia mendapatkan 1 minute nonsense, tidak mendapatkan apapun, sampai hari Idul Fitri. Dalam bulan suci inilah kesempatan kita terbuka lebar. Pada saat kita telah menemukan 1 minute awareness, kita akan dengan mudah menikmati hidup ini dari episode ke episode berikutnya. Ibaratnya ketika Anda sedang menonton sebuah sinetron, pada saat Anda menonton episode pertama lalu menikmati episode kedua, namun episode ketiga Anda tidak mengikutinya. Episode keempat berikutnya Anda juga tidak mengikutinya. Dan baru episode yang akan datang Anda mengikutinya lagi. Apa perasaan Anda? Pasti Anda akan merasakan ada sesuatu yang hilang. Begitupun kehidupan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Mari kita nikmati setiap episode kehidupan Anda masing-masing. Buku saya The 7 Awareness mengandung 3 hal utama, yaitu tafakur,
contemplation. Salah satu syarat untuk menjadi manusia di atas rata-rata adalah continuous contemplation, tafakur setiap saat. Baru kemudian tadabur, extroversion, dia melihat keluar, dan baru tasyakur, appreciation of life. Pada saat ketiga hal ini dimiliki, dia bisa living moment to moment, menikmati setiap episode kehidupan. Betul-betul nikmat, tidak ada keluhan, tidak ada cerita, tidak ada derita, tidak ada kesusahan, tidak ada nestapa, karena yang ada adalah bahagia dan bahagia. Anda bisa bahagia pada saat duka maupun bahagia pada saat Anda mendapat pujian. Anda bahagia bukan karena pujian itu, tapi Anda bahagia karena Anda betul-betul bahagia. Kenapa Anda begitu bahagia? Karena Anda telah mendapatkan 1 menit yang mencerahkan bersama Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Dalam salah satu hadis Nabi dikatakan ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. 1 ketika berbuka puasa, dan 1 lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Tuhannya itulah yang saya sampaikan, 1 menit yang mencerahkan. Hadis terakhir ini menutup 10 hari pertama Ramadan ini. Mari kita cari lagi dengan tadabur makna Ramadan lebih dalam lagi. Ibarat perjalanan, Anda sudah melewati 1/4 perjalanan rohani Anda. Teruskanlah berjalan sambil bertafakur bahwa puasa ini adalah tempat Anda benar-benar mendapatkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang sejati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.